Selamat datang di channel Mas Tion. Jadi kemarin itu gue udah ngetes motornya ya. Cuma jadi ceritanya tuh gue beli mic baru ya. Mic ini punya fitur audionya tuh 32 bit float. Jadi harusnya tuh nggak pecah sama sekali. Kualitasnya tuh bagus daripada yang saya punya sebelumnya. Ini nanti mic ini akan saya pakai untuk bikin pure sound dari Honda CBR 600 ini ya. Nah, cuma kemarin tuh karena saya pertama kali pakai mic ini, saya langsung sambungin ke kamera dan hasilnya nih kayak gini. Selamat datang di channel Mas Tion. Hancur, pecah. Ternyata gue tuh salah setting nih. Jadi harusnya ini mic tuh punya fitur ada memori internalnya ya. Jadi ada memori internalnya. Harusnya kalau mau fitur 32 bit floatnya itu ngerekamnya pakai internal mix ini. Jadi saya nge-recordnya itu kepisah antara suara sama gambarnya. Ngapain gue sambung jadi kalau gitu ya. Nah, kemarin itu jadi disambung itu dan memang bisa. Dan volume suara itu nggak diatur. Harusnya itu saya atur dikurangin volume suaranya biar suara itu nggak pecah kayak yang tadi gitu. Jadi ya begitulah hasilnya. Tapi gimana dengan rasanya motornya itu, jadi sebelum sama setelahnya itu sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma memang efeknya ya udah nggak ada efek foggingnya aja gitu. Nah, cuma ada satu masalah lagi yang masih bikin greget. Jadi kalau sebelumnya itu kan kalau misalkan mesinnya dalam kondisi panas, itu motor itu susah di starter. Nah terus gimana kemarin pas ngetes? Habis ngisi bensin, jadi lebih susah di starter. Ya emang kata orang bengkel sih, itu arang dinamonya ya, atau pokoknya dinamonya harus dibenerin lah. Jadi saya akan balik lagi ke bengkel untuk ngebenerin dinamonya. Nah, jadi kemarin itu kan kampas rem juga yang di belakang itu saya baru ganti ya, yang sinter ya. Cuma begitu saya pakai, kok makin ngelos gitu, ngeplos. Jadi rem belakangnya kemarin tuh benar-benar gak ada. Agak ngeri sih, cuma jadi kemarin tuh nggak pakai rem belakang sama sekali. Terus dugaan saya sih seal dari di master remnya itu emang udah nggak beres tuh. Jadi nanti sekalian itu mau diberesin juga. Nah, terus di video sebelum-sebelumnya itu kan saya ngebenerin motor listrik ya, bukan benerin. Di-upgrade baterainya karena jaraknya tuh gue ngerasanya pendek gitu. Karena saya beli motor listrik itu saya ngeliat di brosur 90 km jarak tempuhnya. Ternyata 90 km itu bisa ditempuh kalau kecepatannya konstan di 30 km per jam. Well, siapa sih yang bisa konstan di 30 km per jam gitu? Mana ada yang betah di jalanan Jakarta? Pasti lebih dari 30 km per jam. Mungkin 40, 50 gitu, dan nggak mungkin konstan 30 km per jam tanpa ngerem, mustahil. Artinya 90 km, jarak 90 km itu mustahil dicapai. Jadi ini harus di-upgrade baterainya. Nah, cuma kemarin tuh ada masalah lagi. Nggak taunya, jadi saya tuh udah coba nyampe ke Kelapa Gading itu, sayangnya saya nggak ngerekam ya. Sampai ke Depok, balik lagi, itu aman banget. Pas saya coba jarak yang lebih deket padahal ya, dari rumah sampai ke ya Depoknya ke arah selatan itu, pas nyampe sana gue berasa ditanggal. Tapi nggak sih, maksudnya nggak panas ya, nggak panas, cuma keluar asap gitu. Wah, panik banget. Langsung dipikirin, aduh towing nih. Pas gue cek, gue raba-raba mana bagian yang panas. Ternyata yang panas itu ada di bagian dual battery balancernya. Aduh, artinya sebenarnya instalasi saya itu aman gitu, cuma di alat itu kebakar ya nanti dibongkar lah gimana itu. Jadi untungnya saya langsung berhenti, saya buka bagasi, saya copot baterai rakitan saya pegang baterai rakitan saya, itu nggak ada panas sama sekali. Dan emang ternyata saya cek juga sampai ke rumah atau baterainya aman. Dan untungnya si baterai yang bawaan pabriknya itu masih bisa nyambung.
Saya turunin MCB-nya, terus saya naikin lagi, ternyata normal. Dan saya bisa pulang dengan selamat. Karena kemarin juga waktu pas dicoba ke sana itu jaraknya nggak jauh ya, jadi baterai juga masih aman, masih banyak gitu. Oke, gimana itu kebakarnya kayak apa sih, kita bongkar sekarang yuk. Katanya sih MOSFET-nya itu ampere terlalu rendah, saya nggak ngerti juga tuh terbentuknya kayak apa. Kita bongkar aja dulu, nanti kita tanya lagi itu harus diapain ya. Nah, nggak enaknya T90 ini, UINFLY ini, kalau misal mau lepas baterai itu harus bongkar semua ini, sama bagasinya tuh diangkat. Nggak praktis. Dimana yang lain tuh lebih mudah untuk swap baterai gitu ya. Karena zaman sekarang itu kan mana ada yang bisa ngecas cepat, makanya motor listrik itu masih belum bisa jadi primadona, belum bisa mengalahkan motor bensin. Karena kalau bensin itu ngisi bensin itu kan cuma sebentar. Motor listrik butuh berjam-jam. Nah, ini battery balancer saya taruh sini nih. Nah, ini kabelnya ke sini nih, ke bagasi ini, sementara saya selipin ke sini. Ini baterai utamanya nih. Ini controllernya. Sampai gosong warnanya jadi gold gini ya. Kayak dicat gitu. Ini sampai kabel tisnya putus. Berarti yang membahayakan adalah ini nih. Kemarin sampai berasap banget. Udah kayak orang lagi goreng ikan kali. Ini pakai kabel AWG8, ini bukan karat atau apa jamuran ya. Gue tanya dia kira jamuran ini. Ini waktu itu gue cat ini. Cat hitam, cuma catnya udah pada ngelepas. Ini AWG8 ini ada isinya. Enggak, ini agak kompleks sih. Ini dia nih. Aduh, ini kompleks, saya nggak bisa benerin. Saya nyerah aja. Jadi kalau misalkan saya beli lagi nih alat kayak gini, khawatirnya dibohongin lagi sama sellernya. Yang ternyata alat ini nggak kuat untuk nahan baterai 30 ampere hour. 2 baterai total berarti 60 Ah, 60 volt. Kenapa harus pakai ini? Karena LiFePO 4 sama lithium ion itu kan beda voltasenya. LiFePO 4 itu kan dia dirangkai dari lempengan-lempengan baterainya itu, satu baterainya itu 3,2 volt. 3,2 volt dan dirangkai biar mendekati 60 volt, itu ngerangkai 19 unit baterai. Selisih 0, sekian. Nah, itu makanya dia nggak bisa digabung. Kalau digabung itu berantakan, itu kalau misalkan itu akan nanti saling ngisi. Li-ion ngisi LiFePO 4 ngisi Li-ion, tergantung mana yang voltasenya yang lebih besar, dia akan mengisi voltase yang lebih kecil. Kalau misal baterainya full itu kan voltasenya agak tinggi, kalau baterainya udah mau habis itu voltasenya agak turun. Itu solusinya gimana kalau misal mau digabung? Dan itu bener-bener nggak bisa digabung. Kalau dua-duanya mau ditempatin di satu motor itu sebenarnya bisa, tapi nggak bisa langsung jalan dua-duanya. Solusinya adalah pakai namanya change over switch. Nah, ini kalau misalkan di kelistrikan rumah itu saya udah pakai change over switch ya. Itu kalau misalkan beberapa alat saya error, kalau alat otomatis saya error, jadi saya bisa ngelangsungin dari PLN langsung ke rumah tanpa melewati alat peralatan otomatis itu. Nah, masalahnya ini adalah arus DC. Kalau arus DC itu nggak bisa pakai cos yang arus AC atau arus PLN atau rumah. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan arus AC ya, dia mutus alirannya itu tipis banget. Itu khawatir dia masih ada aliran yang nyambung. Kalau colokan renggang, itu justru itu yang bikin potensi kebakar. Jadi yang renggang itu dia akan mempercikan api, dan kalau renggangnya konstan, apinya konstan. Apinya konstan, panasnya makin tinggi, dan itu bikin ngebakar si MCB-nya itu. Nah, makanya kalau misalkan change over switch yang untuk DC ya harus change over switch yang khusus DC. Gimana nanti kelanjutannya? Stay tune terus, karena saya harus beli change over switch-nya. Ini nggak akan ada yang jual di sekitar rumah saya. Saya akan beli online. Oke,
udah kotor banget. See you next time.